Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal-soal pas mata pelajaran PLH yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Yang pertama, berikut ini yang bukan dampak dari timbal. Nah, timbal ini merupakan salah satu jenis polutan atau polusi. Nah, apa sih dampak dari timbal? Tapi kalian cari yang bukan dampak. Oke, jawabannya yang D ya. Nah, kalau yang A, B, C ini merupakan salah satu dampak dari penggunaan timbal, menghambat pertumbuhan badan, menghambat perkembangan otak, dan merusak fungsi organ tubuh. Oke, selanjutnya yang tidak termasuk manfaat menerapkan perilaku hidup sederhana. Nah, perilaku hidup sederhana ini kan ada manfaatnya ya. Nah, kalian cari mana yang bukan manfaatnya. Jawabannya yang C. Nah, jadi kalau kita melakukan perilaku yang hidup sederhana, maka akan menumbuhkan rasa kesetiaan kawanan, lalu turut serta membantu pembangunan dan membiasakan hidup hemat. Kalau mendapatkan pujian dari orang lain, ini bukan manfaat dari perilaku hidup sederhana. Oke, selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek. Betul. Kalau pisang itu dengan tunas, bambu juga dengan tunas, cemara juga dengan tunas adventif ya. Oke, selanjutnya yang bukan merupakan fungsi akar pada tumbuhan adalah yang B. Nah, membuat makanan ini merupakan fungsi dari daun karena di dalam daun terdapat zat klorofil dan terjadi proses fotosintesis. Oke, selanjutnya yang ini gas penyebab efek rumah kaca adalah karbon dioksida. Kalau oksigen, ozon, dan gas dari balon ini bukan penyebab efek rumah kaca. Yang termasuk gas efek rumah kaca yaitu karbon dioksida yang biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya jenis metode penanaman yang tidak menggunakan media tanah adalah mencangkok, karena ketika mencangkok ini kita tidak menggunakan media tanah secara langsung ya, jadi menggunakan tanah secara langsung. Kalau menanam dalam pot itu menggunakan tanah, stek juga menanam langsung ke tanah juga menggunakan tanah. Kalau mencangkok ini tanahnya itu kita bungkus, bukan langsung digunakan gitu ya. Selanjutnya, selain mampu menyerap polusi dan gas berbahaya, pepohonan juga mampu menyerap suara, jadi tidak terlalu bising gitu ya. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan jenis tanaman obat keluarga atau toga, yaitu temulawak gitu ya, karena temulawak ini termasuk salah satu jenis jamu-jamuan. Oke, selanjutnya, pada bulan Januari Pak Dadang membayar listrik 150.000, tetapi pada bulan Februari tagihannya menjadi 200.000. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Dadang adalah yang B, menggunakan lampu LED yang hemat daya listrik ya. Oke, selanjutnya pada umumnya pencemaran dan kerusakan alam disebabkan oleh manusia karena biasanya manusia sendirilah yang membuat kerusakan alam gitu ya. Oke, selanjutnya kerusakan alam bisa jadi penyebab bencana alam yaitu banjir. Kalau kita sering membuang sampah sembarangan, apalagi sampahnya dibuang ke sungai, maka itu akan menyebabkan banjir. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya perhatikan tabel di bawah ini. Berikut yang merupakan cara memilih bibit tanaman yang baik itu ditunjukkan oleh nomor yang 1 ya. Jadi bibit tanaman yang baik itu harus sehat. Nah, oke, selanjutnya teknik memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat dinamakan okulasi. Kalau okulasi itu berkaitan dengan menempel. Runggup itu memasukkan batang ke dalam tanah. Kalau mengenten itu menyambung. Stek itu memotong bagian batangnya lalu ditancapkan ke dalam tanah. Berarti yang menempel adalah okulasi. Nah, selanjutnya bacalah teks berikut. Pak Singgi sangat kaya, mobilnya banyak. Begitu tabungan depositonya yang disimpan di bank, ia tidak memiliki kekayaan, bahkan hartanya pun ditimbun. Sedikit pun tidak ada disumbangkan kepada orang miskin.
Berdasarkan cerita di atas, Pak Singgi berarti kikir atau tidak mau berbagi kepada orang lain. Oke, selanjutnya cara yang baik untuk mengolah sampah adalah dipisahkan dan didaur ulang. Kalau dibakar itu sangat berbahaya, gasnya bisa mencemari lingkungan, ditimbun dalam tanah juga bahaya karena akan menyebabkan longsor sampah ya. Oke, selanjutnya dibuang ke sungai juga bahaya karena akan menyebabkan banjir. Jadi yang paling baik adalah dipisahkan dan didaur ulang. Oke, selanjutnya berikut ini yang bukan sumber energi alternatif, yang bukan ya berarti yang akan habis. Jawabannya yang C, batu bara, karena batu bara ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga pasti akan habis dan tidak bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Selanjutnya yang tidak termasuk perkembangbiakan vegetatif alami adalah berarti yang tidak mengalami perkawinan secara alami. Nah, berarti jawabannya yang stek ya, karena stek ini merupakan vegetatif buatan, tidak terjadi perkawinan namun dibantu oleh tenaga manusia. Rhizoma, geragi, dan umbi batang merupakan vegetatif alami, tidak mengalami perkawinan namun terjadi secara alamiah gitu. Selanjutnya, tanaman yang paling cepat tumbuh dan dapat digunakan dalam penghijauan lahan kritis adalah beringin. Nah, beringin ini ada salah satu tumbuhan atau pohon yang mudah tumbuh dan dapat digunakan sebagai penghijauan lahan kritis atau lahan yang kurang akan pohon. Selanjutnya, hidup sederhana bukan berarti miskin atau hidup kikir. Contoh pola hidup sederhana di lingkungan keluarga adalah tidak berlebih-lebihan dalam merayakan ulang tahun. Oke, selanjutnya yang tidak termasuk keunggulan memperbanyak tanaman dengan metode stek adalah yang C, memerlukan biaya yang besar. Karena dengan menggunakan stek itu sifat tanamannya itu sama sifatnya dengan tanaman induk, mudah dilakukan dan jumlah tanaman yang dihasilkan pun akan banyak. Itu manfaat dari memperbanyak tanaman dengan metode stek. Kalau memerlukan biaya yang besar itu salah, bukan manfaat dari steknya. Oke, selanjutnya kerusakan lingkungan bisa mengakibatkan krisis air. Oke, selanjutnya pencemaran dan kerusakan alam berbahaya bagi manusia dan hewan. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan penerapan perilaku hidup sederhana adalah yang A, berbelanja sesuai keperluan dan tidak berlebihan. Itu merupakan salah satu perilaku hidup sederhana. Oke, selanjutnya ketika kenaikan kelas, Rizky meminta dibelikan sepatu baru. Sikap Rizky tersebut tidak termasuk pola hidup berlebihan jika sepatunya sudah rusak. Apabila sepatu kita sudah rusak, maka kita boleh meminta untuk dibelikan sepatu baru. Tapi kalau belum rusak dan masih bisa dipakai, maka lebih baik menggunakan sepatu yang dulu gitu ya. Oke, selanjutnya pola hidup sederhana adalah pola hidup yang tidak berlebih-lebihan. Nah, itulah pembahasan dari soal pas untuk mata pelajaran PLH minggu kemarin. Semoga kalian paham. Terima kasih.